Baik, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan coba untuk membagikan sebuah aplikasi arsip sederhana. Nanti aplikasi ini dapat kita gunakan, Bapak Ibu gunakan untuk mengadministrasikan atau mengelola berkas-berkas arsip. Aplikasi ini bisa juga digunakan untuk lingkungan formal maupun non formal. Baik, berikut ini saya akan coba tampilkan bagaimana aplikasinya serta tata cara penggunaannya. Pertama-tama kita yang harus Bapak Ibu lakukan adalah fitur makro pada Excel Bapak Ibu harus berada pada posisi enable. Caranya adalah Bapak Ibu masuk ke file Excel, kemudian buka satu file, lalu klik bagian file di samping kiri ini, lalu pilih option, pilih trust center setting, kemudian pilih pada bagian makro, dan ini posisinya harus pada enable all makro. Active F juga di enablekan. Nah, kemudian setelah ini Bapak Ibu nanti wajib menginstal Adobe PDF namun yang versi 11, karena untuk VBA ini kita masih disupport oleh yang bisa mensupport file PDF adalah versi 11. Baik, kita lanjutkan. Aplikasinya adalah seperti ini. Pada pertama kali dibuka, Bapak Ibu akan disuguhkan pada beranda login. Loginnya ya, filenya tidak akan terlihat. Bapak Ibu nanti akan disuruh memasukkan login password. Di sini ada login, logout, dan ubah password. Nah, misalnya Bapak Ibu salah memasukkan kodenya, passwordnya, maka Bapak Ibu tidak akan bisa masuk ke dalam aplikasi. Jika ingin mengubah password juga bisa. Misalkan maaf salah, masih salah, maaf saya lupa, ini dia. Nah, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan password lama kemudian password barunya. Kita masukkan, lalu password barunya misalnya my arsip, kita konfirmasi. Nah, ini sudah berubah passwordnya. Kemudian masukkan password yang baru saja Bapak Ibu ubah, my arsip. Nah, jika benar dia akan ditampilkan dengan selamat datang, kemudian ke tampilan beranda awal. Pada beranda awal ini ada 6 fitur yang saya buat. Ini sederhana ya Bapak Ibu ya, arsipnya. Nanti apabila memang memerlukan yang lebih spesifik lagi, dapat menghubungi tim kita di Kenji Studio Developer. Di sini ada entry berkas arsip, daftar pemusnahan arsip, cari berkas arsip, reset data aplikasi, web browser, dan logout. Kita lanjut ke entry berkas arsip. Nah, pada entry berkas arsip nanti Bapak Ibu akan disuguhkan dengan beranda entry berkasnya. Nah, di sini ada aspek yang perlu diisi nanti. Kemudian tombolnya adalah add new, ini untuk menambahkan arsip, clear, bersihkan arsipnya nanti yang ada di sini, edit, menghapus, melihat daftar usul musnah, simpan, dan keluar. Kemudian untuk pertama kali adalah gunakan atau Bapak Ibu menentukan di mana nanti arsip itu akan disimpan dengan mengklik folder. Kita akan dibawa ke partisi ya. Silakan Bapak Ibu boleh membuat
folder atau folder yang telah ada juga tidak apa-apa. Saya sudah ada, jadi misalnya saya pilih folder ini. Nah, nanti kalau kita konfirmasi, semua data file arsip kita itu akan disimpan di folder ini. Jadi untuk mencarinya lihat saja local disk D, arsip sederhana, dan arsipku. Nah, perlu diperhatikan jika dia alamat folder ini nanti tercetaknya 2 kali, Bapak Ibu simpan saja dulu, keluar lagi, lalu masuk lagi. Nah, ini sudah benar. Kemudian mari kita masukkan, coba input arsipnya, misalnya laporan dana BOS TW1 tahun 2020, tanggal arsip misalnya 23 Maret 2020, tanggal arsipnya 2020, asal arsip misalnya SMK Bina Karya 2 Montok. Retensi, nah retensi ini apa? Ini adalah masa aktif dari arsip tersebut, apakah 1 tahun atau 2 tahun atau 10 tahun. Misalnya 5 tahun, maka di sini akan langsung otomatis dia menambahkan 20 dengan 5 jadi 2025. Ini artinya nanti arsip ini bisa dimusnahkan pada tahun 2025. Lokasi simpan, ini adalah di mana arsip fisik itu nanti akan Bapak Ibu simpan arsip fisiknya. Misalnya di ruangan Ibu ada, Bapak Ibu ada lemari 1, Bindex 2. Nah, nanti arsip fisiknya disimpan di sini. Jadi pada saat Bapak Ibu pencarian, kita sudah tahu, oh posisi arsip laporan dana BOS TW1 tahun 2020 ini adanya di lemari 1, Bindex 2. Lalu kita pilih arsipnya, klik file PDF. Ini saya contohkan saja, wajib file PDF ya. Misalnya ini ada surat edaran, anggap sajalah ini. Yang penting filenya PDF. Kita buka, dia akan menampilkan arsipnya di sini. Setelah dirasa semua sudah lengkap, maka add arsipnya. Arsip telah ditambahkan. Untuk melihat, Bapak Ibu tinggal klik di bagian ini. Maka arsip double klik ya. Arsip itu nanti akan ditampilkan. Ini kadang lambat, ini tergantung komputer kita ya Bapak Ibu. Apabila komputernya speknya tinggi, jadi dia akan cepat menampilkan. Kita coba lagi. Nah, ini untuk membersihkan. Nah, misalnya ada yang salah, nah perlu diperhatikan, kita bisa mengedit dari sini. Misalkan ternyata 6 tahun, tinggal kita edit. Nah, dia akan otomatis berubah. Namun catatan yang perlu digarisbawahi adalah nama ini tidak bisa diubah. Nama ini tidak bisa diubah karena file ini akan dinamakan dengan nama di sini. Nah, otomatis namanya adalah ini ditambahkan. Jadi apabila nanti namanya bersalah, gunakan fitur hapus saja dan masukkan lagi arsip tersebut yang salah tersebut dari awal. Baik, kita lanjutkan, misalnya tambah lagi arsipnya, laporan dana BOS filenya kita pilih, misalnya ini saja, kita add lagi. Ini akan ada di sini. Nah, kemudian apa maksudnya retensi ini? Nanti apabila tanggal retensi ini, tahun retensi ini sama dengan di sini, misalnya ini dengan ini sama, saya akan contoh satu lagi ya. Kita coba contohkan satu lagi.
misalnya tanggal arsipnya 12 Juni 2016, tahun arsipnya 2016, asal arsip SMK. Nah, ini misalnya 5 tahun. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini 2001, karena saya buat ini tahun 2021, nanti akan ada muncul pemberitahuan. Kita simpan dulu, misalnya lemari 1 Bimdex 2, arsipnya kita input. Nah, apabila saya klik ini, nah dia muncul ini. Nah, ini kenapa dia muncul? Karena tahunnya sama dengan tahun usul musnahnya. Jadi nanti misalnya 5 tahun ke depan, apabila misalnya kita lihat di sini ada tahun 2025, nanti apabila sudah 2025 dia akan sama, berarti arsip tersebut boleh dimusnahkan. Nah, apabila masuk seperti ini, tinggal kita klik pindahkan, klik usul musnah. Nah, arsipnya kan sudah muncul di sini, kemudian tambahkan add list. Dia akan masuk ke daftar usul pemusnahan arsip yang akan dimusnahkan. Yang di sini dia akan dihapus, dia dipindahkan ke file usul musnahnya. Kemudian untuk usul musnah nanti kita lihat lagi. Nah, apabila ternyata misalnya arsip tersebut masih berguna nih, kan daftar ini nanti bisa di print, ya kan. Ini misalnya kita print, misalnya kita print dulu, yang pastikan perangkat komputer atau laptop Bapak Ibu nanti telah terhubung ke perangkat printer. Setelah kita klik, maka dia akan langsung otomatis mencetak list daftar usul arsip yang akan dimusnahkan. Karena saya tidak terhubung, saya cancel saja. Nah, tadi yang ingin saya sampaikan, misalnya ternyata arsip ini masih digunakan, nah, Bapak Ibu bisa kembalikan saja arsipnya ke daftar ke file arsip ya. Nah, kita tinggal restore, klik restore, maka dia akan dikembalikan. Nah, kita lihat dia akan masuk lagi di sini. Nah, ini munculkan karena tahunnya sama. Kemudian fitur hapus, Bapak Ibu tinggal klik mana yang arsip mana yang ingin dihapus, lalu tinggal di delete, maka arsip itu akan terhapus. Klik simpan, kemudian kita keluar, kemudian kita ke cari berkas arsip. Nah, perlu diperhatikan bahwa cari berkas ini adalah arsip yang telah Bapak Ibu entry sebelumnya. Jadi kalau yang belum di entry ya nggak bisa kita cari. Nah, ini kenapa ini kosong? Tes saja satu huruf, nanti dia akan muncul. Nah, misalnya ini saya tulis TW1, maka dia akan mencari file yang ada tulisan TW1 nya, huruf TW nya. Misalnya tanggung, nah ada tanggung. Kalau kita klik, arsipnya ada di sini. Nah, ini kan berfungsi misalnya ada yang ingin mencari arsip gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita tahu, oh posisinya sekarang berada di lemari 1 Bimdex 2. Kita bersihkan, keluar. Terakhir ini ada reset data aplikasi. Nah, perlu dipahami, misalnya Bapak Ibu ingin mereset ini, artinya Bapak Ibu akan data yang ada di aplikasi akan dihapus secara keseluruhan, dan Bapak Ibu akan menginputnya dari awal kembali. Ya, kita coba. Nah, dia akan minta passwordnya tadi my arsip. Kalau betul passwordnya, maka kita reset, seluruh data arsip telah dihapus. Sekarang mari kita cek. Nah, arsipnya sudah tidak ada semua. Pencarian juga sudah tidak ada.
di usul musnah tidak ada, pencarian berkas juga sudah tidak ada. Nah, kemudian fitur web browser ini sebenarnya fitur tambahan, namun apabila misalnya kita pengen akses cepat nih, kita pengen mengakses cepat ke internet, ya saya tambahkan fitur ini. Nah, sekarang kan zamannya mobile, jadi kalau yang penting adalah perangkat PC atau laptop Bapak Ibu telah terhubung ke jaringan internet. Nah, pertama kita akan disuguhkan langsung ke Google saja ya. Jadi nanti misalnya mau buka WhatsApp web atau yang lainnya, tinggal klik saja di sini. Nah, demikian Bapak Ibu untuk penjelasannya. Yang terakhir itu adalah tombol logout jika ingin keluar. Untuk penggunaan aplikasi ini nanti Bapak Ibu bisa lihat linknya di deskripsi. Silahkan disedot saja puasnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk agar nanti Bapak Ibu bisa tidak ketinggalan apabila saya mengupload aplikasi-aplikasi yang lainnya. Untuk pemesanan nanti Bapak Ibu bisa melihat link alamat kita di deskripsi. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.